Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 dan 13. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Seorang pemimpin bisnis yang terkenal di dalam negeri pernah mengirim pesan yang berbunyi demikian. Di mata semua orang di sekitar saya sukses besar. Tapi di dalam hati saya merasa tidak aman, tidak berarti dan kecil. Dia berbicara tentang apa yang disebut sindrom penipu. Orang dengan sindrom penipu bertanya-tanya, jika saya begitu sukses, lalu mengapa saya merasa seperti orang yang palsu? Mengapa saya tidak merasa lebih puas? Mengapa saya masih merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya? Jika kita hidup sukses, maka ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Kesuksesan saja tidak cukup karena tidak memuaskan. Kita perlu melampaui kesuksesan menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Dari kesuksesan menuju keberartian. Kita diciptakan untuk lebih dari sekedar uang. Anda diciptakan untuk berarti. Penulis mengenal beberapa orang terkaya di dunia. Setiap mereka akan memberitahu ini kepada kita. Uang akan membuat hidup kita lebih mudah, tetapi tidak akan memberi kita keberartian. Hidup tanpa arti dan tujuan adalah hidup yang tidak berharga, sia-sia, dan tidak penting. Kita diciptakan untuk lebih. Alkitab mengatakannya seperti ini. Rasa kecil yang kamu rasakan berasal dari dalam dirimu. Hidupmu tidak kecil, tetapi kamu menjalaninya dengan cara yang kecil. Bukalah hidupmu, bukalah hidup selebar-lebarnya. Kebenarannya, hidup kita sangat penting. Begitu penting sehingga Allah begitu peduli terhadap kita hingga datang ke bumi, menjalani kehidupan yang sempurna dan kemudian mati bagi dosa-dosa kita. Jika kita ingin tahu betapa berartinya kita di mata Allah, lihat saja Yesus yang tergantung di kayu salib. Dia lebih baik mati daripada hidup tanpa kita. Dia sangat mengasihi kita sehingga rela menanggung kesakitan. Hidup kita memiliki arti kekal. Tetapi mungkin saja kita menjalaninya dengan cara yang tidak berarti. Jika selama ini kita lebih memikirkan hal-hal yang tidak akan bertahan lama dibandingkan hubungan kita dengan Yesus, inilah saatnya untuk fokus kembali. Ketika kita memberikan lebih banyak waktu dan perhatian kita kepada Yesus, Dia akan memenuhi hidup kita dengan damai sejahtera dan kuasa. Kemudian Dia akan mendorong kita menuju tujuan kita sehingga kita menjadi bagian dari misinya di bumi. Kita diciptakan untuk ini. Tuhan, terima kasih. Sungguh luar biasa Engkau menciptakan kami dengan segala karya-Mu. Terima kasih
Engkau rela mati bagi kami. Biarlah kami rela hidup kami untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami hidup dan hidup kami memiliki arti yang berarti. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya hidup kita makin berarti dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.